Assalamualaikum YouTube. Halo Mams, mengenalkan anak dengan buku itu bagus banget loh Mams. Supaya ketika sudah besar, anak nggak kebiasaan dengan gadget. Supaya bisa seimbang juga Mams. Dan dengan buku, kita juga melatih imajinasi si kecil. Kalau buat saya pribadi, dengan mendongengkan cerita dari buku, itu bisa memperkuat ikatan orang tua dan anak juga Mams. Si kecil juga bisa memperbanyak kosakata yang dia tahu. Selain itu, kalau bukunya pas buat si kecil, kita bisa menambah pengetahuan si kecil tentang banyak hal. Buku kain belajar bahasa Inggris versi Animal dengan Buntut atau Toys and Tail Clothes Book. Ada beberapa metode seseorang menangkap informasi, mulai dari visual, auditori, dan kinestetik. Dengan buku ini, kita bisa menggabungkan ketiga hal tersebut. Buku ini punya gambar menarik dari beberapa hewan. Lalu di buku ini dilengkapi dengan buntut dari hewan-hewan tersebut. Buntutnya juga dibuat menyerupai bentuk asli dari buntut hewannya. Dan kita bisa bercerita juga ke si kecil tentang hewan-hewan itu. Lengkap deh, visual dari gambarnya, auditori dari cerita kita, dan kinestetik ketika si kecil memegang buntut dari hewannya. Wah, seru ya Mams? Ada beberapa model dari bukunya. Ada hewan yang tinggal di hutan, hewan laut, hewan sirkus, hewan ternak, dan hewan peliharaan. Yang saya punya ini model hewan ternak. Materialnya dari kain, jadi kalau kotor bisa kita cuci juga Mams. Lumayan kalau bisa awet ya. Softbook Stage 1 Shape and Alphabet. Softbook ini berbahan kain. Busanya halus dan bersuara crinkly sounds atau seperti kresek-kresek pada plastik gitu deh Mams. Membuat si kecil yang sedang masanya bermain dapat bebas mengeksplorasi dan menstimulasi otak dan penglihatan mata si kecil. Kenapa sih bukunya berwarna hitam dan putih? Sebelum si kecil belajar meraih dengan tangan mereka atau merangkak dan duduk, mata si kecil memberikan informasi penting nih Mams, dan juga dapat menstimulasi untuk perkembangan si kecil. Buku kain yang saya punya ini Stage 1 atau Shape and Alphabet. Bukunya terdapat 2 motif depan dan belakang. Bisa digunakan untuk usia baru lahir sampai 6 bulan. Untuk versi lainnya ada Stage 2 atau Animal and Nature. Terdapat 2 motif depan dan belakang juga. Bisa digunakan untuk usia 6 sampai 12 bulan. Wah, buku yang ini menarik ya, Mams. Buku kain. Sepertinya untuk buku kain ini sudah banyak yang punya ya, Mams. Saya punya beberapa buku kain dari yang berisi angka, motif, dan alat transportasi. Sedikit tips nih, Mams, ketika memilih buku kain. Yang pertama, cari yang materialnya bisa dicuci dan halus ya, Mams. Jadi kalau sampai kotor bisa kita bersihkan. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan minat si kecil. Karena banyak sekali model dari buku kain ini. Jadi kita mesti menyesuaikan juga ya Mams. Lalu yang terakhir, lihat juga motif, warna, dan gambar dari bukunya. Supaya si kecil bisa lebih tertarik ketika memainkan bukunya.
buku anak Kisah Nabi dan Rasul, dan Mukjizat Nabi dan Rasul. Saya mau mengenalkan banyak hal ke si kecil nih Mams, termasuk kisah Nabi dan Rasul. Jadi untuk membantu saya bercerita, saya beli buku ini. Bukunya berwarna. Kata-kata yang dipakai buku ini juga mudah dimengerti. Jadi saya beli 2 seri buku ini. Yang pertama Kisah Nabi dan Rasul, lalu yang kedua Mukjizat para Nabi dan Rasul. Bukunya juga berwarna, jadi menarik buat si kecil ketika sedang kita bacakan ceritanya. Seri tokoh dunia ini juga ada cukup banyak Mams. Ada Einstein, Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, dan James Watt. Mams bisa cerita deh cerita yang mungkin menurut Mams paling cocok untuk si kecil, dengan menceritakan tokoh-tokoh dunia yang ahli di bidangnya. Bisa membantu si kecil juga untuk membayangkan cita-citanya kelak ya Mams. Buku Kisah Hewan. Kalau buku yang ini saya pilih untuk membantu si kecil mengenal hewan-hewan. Selain itu juga ada nilai sosial positif yang biasanya dijadikan tema dari buku ini, Mams. Yang saya punya ini bercerita tentang kemandirian dari seekor beruang. Kalau saya lihat serinya, ada yang bercerita tentang kesombongan, kebijaksanaan, dan lainnya. Yang lebih serunya nih Mams, biasanya saya bisa mengarang cerita lagi atau menambahkan cerita-cerita lain yang punya nilai sosial positif. Ya, intinya buku ini cukup memancing saya untuk berimajinasi mengarang cerita buat si kecil. Buku anak mengenal buah dan sayur. Di masa MPASI atau makanan pendamping ASI, si kecil pasti sering kita kasih buah dan sayur ya Mams. Jadi buku ini cukup membantu saya untuk mengenalkan si kecil dengan buah dan sayur. Dan si kecil jadi tahu juga apa yang dia makan. Serunya buku ini juga bercerita tentang proses tumbuhnya buah dan sayur, Mams. Mams juga bisa menambahkan cerita tentang tanaman itu atau buah itu dengan pengetahuan yang Mams punya. Jadi si kecil bisa makin banyak tahu deh, Mams. Buku Sifat Baik. Ketika mengajarkan sifat baik dan hal positif ke si kecil, kadang mesti dengan contoh juga ya Mams. Cuma saya beli buku ini untuk membantu saya agar bisa bercerita ke si kecil untuk mengajarkan hal-hal yang baik, sembari memberi nasihat ke si kecil. Karena di usia emasnya si kecil pasti akan sering mencontoh apa yang dilihat dan didengarkan, Mams. Buku Sifat Baik. Ketika mengajarkan sifat baik dan hal positif ke si kecil, kadang mesti dengan contoh juga ya, Mams. Cuma saya beli buku ini untuk membantu saya agar bisa bercerita ke si kecil untuk mengajarkan hal-hal yang baik, sembari memberi nasihat ke si kecil. Karena di usia emasnya si kecil pasti akan sering mencontoh apa yang dilihat dan didengarkan, Mams.
Buku hardcover. Kalau yang ini kesukaan anak saya nih, Mams. Jadi kalau Mams mau cari buku yang bisa dimainkan sama si kecil, saran saya beli yang hardcover seperti ini, Mams, karena nggak akan mudah sobek. Selain itu, buku ini terdapat 3 feature. Pop-up, gambarnya bisa muncul bergerak gitu. Lift the flap, bisa digeser gambarnya. Dan wipe and clean, bisa dicoret-coret pakai spidol dan bisa dihapus. Buku hardcover begini juga modelnya banyak banget, Mams. Bisa dipilih sesuai keinginan Mams. Buku yang saya punya ini judulnya Allah Tuhanku, Islam Agamaku. Jadi buku ini berisi tentang rukun Islam yang di dalamnya ada syahadat, tata cara sholat, berpuasa, tata cara berwudu, zakat, dan haji. Dengan buku ini bisa membantu saya untuk bercerita banyak hal tentang Islam ke si kecil. Nah, sekian review buku-buku yang lucu, menarik, dan seru yang bisa diceritakan dan bermain bersama si kecil. Kalau Mams punya rekomendasi buku-buku anak lainnya, bisa share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah tonton video ini.